Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat ya belajar di rumah. Dan Ibu tidak lupa mengingatkan kalian selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir ya anak-anak. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dimudahkan dan bermanfaat. Doa sebelum belajar dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita masih materi di tema 1 ya, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Kemarin kalian telah menyelesaikan tugas tentang makanan-makanan tradisional. Itu salah satu bentuk keberagaman ya. Kalian menuliskan berdasarkan makanan tradisional khas daerah kalian sendiri. Hari ini masih belajar tentang keberagaman ya. Nanti tugasnya ada tentang keberagaman. Tapi sebelumnya kita belajar tentang pemantulan bunyi. Kita nanti akan melakukan percobaan supaya anak-anakku mengetahui yang mana benda-benda yang dapat memantulkan bunyi, yang mana tidak. Jadi di sini ada 3 sifat bunyi yang anak-anakku harus tahu. Bunyi itu dapat dipantulkan, bunyi itu dapat merambat, dan bunyi itu dapat diserap. Apa artinya bunyi itu dapat dipantulkan? Contohnya misalnya apabila gelombang bunyi mengenai permukaan benda yang keras, misalnya benda yang keras itu misalnya piring, dia akan memantulkan bunyi. Contohnya suara kita akan terdengar lebih keras di dalam gua akibat dari pantulan bunyi yang mengenai dinding gua. Jadi kalau dibandingkan kita berbicara di lapangan luas kan dia ruangannya terbuka, tidak ada benda yang keras yang dapat memantulkan bunyinya. Beda dengan kalau kita dalam ruangan tertutup, kemudian kita berbicara, suara kita kan lebih jelas. Ruangan tertutup, misalnya juga dalam gua. Itu artinya bahwa bunyi itu bisa dipantulkan anak-anak, itu buktinya. Selanjutnya itu bunyi dapat merambat. Apa artinya? Gelombang bunyi dapat merambat pada benda padat, gas atau cair, seperti yang kemarin kita telah melakukan percobaan ya, video yang Ibu bagikan menggunakan telepon benang itu. Jadi bunyi itu dia merambat melalui benda padat, cair, ataupun gas. Kalau contohnya dia merambat melalui gas, misalnya kita berbicara dengan teman, suara yang kita keluarkan berupa bunyi ini dapat didengar karena dia merambat dari udara, dari mulutnya kalian anak-anak, dia merambat ke telinga teman kalian, makanya bisa mendengar apa yang kalian katakan. Misalnya kalau dalam air, contohnya misalnya yang di dalam ember, kita memukul batu dalam ember, kemudian kita mendengar ember yang berisi air ya, mendengar di satu sisi, suara batu itu dapat terdengar, berarti bunyi itu juga dapat merambat melalui air, tapi volumenya berbeda-beda. Tentunya volume perambatannya melalui benda gas lebih jelas dibandingkan melalui benda-benda lainnya. Ini ada contoh perambatan ya, di sini juga ada gambarnya. Kita dapat mendengar bunyi 2 batu yang dibenturkan dalam air. Itu contoh perambatan dalam air, benda cair. Ini contohnya kalau dalam ruangan begini ya anak-anak, dia suara kita dipantulkan oleh ada benda keras di dalamnya yang namanya kaca. Jadi suara kita lebih jelas. Makanya biasa orang yang latihan paduan suara disuruh menggunakan ruangan-ruangan tertutup supaya suaranya lebih jelas dan bagus gitu ya. Ini contohnya di dalam ombak ini suara batu-batu terdengar, itu bukti juga bahwa bunyi itu merambat melalui benda cair atau air. Sifat yang ketiga bunyi itu bunyi dapat diserap. Contohnya misalnya apa? Ini ada 2 contohnya. Contoh penyerapannya itu seperti ini, kebalikan dari
yang sifat yang pertama ya, bunyi dapat dipantulkan. Kalau bunyi dapat dipantulkan, dia dipantulkan menggunakan benda-benda yang keras. Kalau diserap ini dia menggunakan benda yang lunak atau lembek seperti busa, styrofoam, gabus, dan karpet. Dia tidak dapat terpantul suaranya, tapi dia menyerap. Misalnya nih, dinding gedung bioskop dilapisi busa untuk meredam suara. Di bioskop kan suaranya besar, suara ininya. Kalau permukaannya keras, bisa jadi suara dari ininya filmnya itu terpantul-pantul. Makanya di bioskop digunakan dindingnya menggunakan busa, itu salah satunya. Dia menyerap, jadi suaranya tidak terpantul tapi terserap ke dalam busa-busa itu, anak-anakku. Misalnya di suara di luar ruangan tidak dapat terdengar saat rekaman ya, di ruangan rekaman juga seperti itu. Dia menggunakan sistem ini supaya bunyinya dapat diserap, dia menggunakan alat ini. Sekarang di sini ada percobaan. Anak-anakku, sebisa mungkin di rumah nanti Bu harapkan kalian melakukan percobaan bunyi ini menggunakan benda-benda yang simple atau sederhana aja yang ada di rumah, supaya anakku lebih memahami, lebih paham dan mengetahui secara langsung. Bilang, oh sekalinya memang betul pemantulan bunyi itu dapat terjadi pada benda-benda ini, dan pemantulan bunyi itu dapat terserap melalui benda-benda ini. Jadi anak-anakku nanti melakukan percobaan. Di sini ada ini benda-bendanya, piring, gabus, buku. Tapi kalau dada terserah, disesuaikan aja. Yang penting di situ kalian memilih ada benda keras dan ada yang benda yang lunak. Di sini contohnya kalau yang contohnya di percobaan, piring ini termasuk benda keras ya. Kemudian gabus ini dipilih benda lunak. Buku benda keras, 2 tabung karton ini juga. Kemudian kalian menyiapkan jam tangan ini sebagai sumber bunyinya. Jam tangan itu kan yang berbunyi detik ya, tek tek tek, supaya kalian dapat betul-betul mendengarkan apakah suaranya bisa sampai atau enggak. 2 tabung karton ini dia untuk ininya ya, ini sebagai saluran pendengarannya. Kalau di telinga sebagai saluran telinga, tapi ini sebagai bagaimana lebih jelas percobaannya. Ini ada contoh percobaannya ya, perhatikan videonya ya sambil dijelaskan. Ini percobaan penyerapan dan pemantulan bunyi. Ini percobaannya kurang lebih anak-anakku nanti melakukan seperti ini ya. Ada jamnya di ujung sini, kemudian ada kertas karton yang digulung-gulung itu sebagai penyalur bunyinya, tapi dia 2 arah ya, berarti 2 seperti ini ya anak-anak. Ini dia melakukan percobaan dari bahan-bahan ini. Misalnya kita lihat bahan pertama, dia menggunakan cermin, kemudian mendengarkan apakah dia terpantul. Ini benda keras ya anak-anak. Seharusnya kalau percobaan kalian berhasil, kaca ini dia dapat memantulkan bunyi, jadi kalian dapat mendengarnya. Kemudian benda kedua di sini ditaruh di pemantulan bunyi ya, yaitu busa. Ternyata busa itu dia menyerap bunyinya tidak sampai ke telinga, ke saluran yang satu, karena terpantul menyerap ke busa. Jadi dia termasuk benda menyerap bunyi, dia benda lunak ya. Kemudian piring, selanjutnya lihat hasil percobaannya. Sekalinya piring ini dia dapat memantulkan bunyi juga. Jadi anak-anak kalau melakukannya bisa betul-betul mengetahui ternyata betul. Ini selanjutnya bantal, dia termasuk benda lunak ya. Dia juga menyerap bunyi, dia tidak sampai ke telinga karena tidak dipantulkan. Selanjutnya kaleng, ini kaleng besi ya, kaleng biskuit. Kaleng biskuit juga permukaannya keras, jadi dia dapat memantulkan bunyi. Yang terakhir keset kaki yang terbuat dari kain, dia juga permukaannya lunak, tidak keras ya. Apakah dia memantulkan bunyi? Dia juga menyerap bunyi.
Jadi setelah melakukan percobaan ini, anak-anakku secara jelas sudah mengetahui yang mana benda-benda yang menyerap bunyi dan memantulkan bunyi. Dapat disimpulkan juga bahwa benda-benda yang menyerap bunyi itu benda-benda yang permukaannya lunak atau lembek dan tidak datar, dia melengkung atau halus. Beda dengan yang benda-benda yang memantulkan bunyi, ini bendanya permukaannya keras, kemudian permukaannya datar, tidak bergelombang ya. Itu. Oke, setelah anak-anakku melakukan percobaan itu yang tadi, kalian menuliskan hasil percobaannya dalam bentuk tabel ya. Nih, kalian buat tabel percobaan begini. Tergantung benda yang kalian gunakan. Misalnya kalau kalian menggunakan gelas, silakan tulis bendanya gelas. Bunyi yang dihasilkan terdengar atau tidak terdengar. Setelah itu kalian alangkah lebih bagusnya setelah itu menulis kesimpulannya. Misalnya benda piring, gelas dan ini dapat didengar. Dia dapat memantulkan bunyi dikarenakan permukaannya yang keras, sedangkan benda ini tidak dapat memantulkan bunyi karena permukaannya lembek atau lunak, gitu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya masih tentang keberagaman ya, seperti kemarin. Ini keberagaman salah satu tradisi suku dia bahu-membahu membangun rumah adat. Ini rumah panggung, rumah Banua Tada. Ini salah satu rumah adat yang ada di Sulawesi Tenggara, suku Buton ya. Jadi anak-anakku, mereka ini contoh keberagaman, tapi mereka tetap bekerja sama. Inilah sifat yang anak-anakku harus miliki ya. Walaupun kalian berbeda-beda, walaupun tidak sama, kita semua harus saling bekerja sama, harus saling menghargai, tidak boleh saling mengejek dan lain-lain. Setelah anak-anakku membaca bacaan ini, nanti kalian mengerjakan tugas ya, ada di sebelahnya bagian atas. Ada 3 pertanyaan berkaitan dengan bacaan tersebut, berkaitan juga tentang kerjasama dan sikap singkat. Ini ada 3. Misalnya, apa manfaat kerjasama yang dijelaskan dalam teks tersebut? Di situ dibacakan kan dia menceritakan tentang kerjasama warganya membangun rumah adat itu. Apa manfaatnya kira-kira? Apakah pekerjaannya menjadi bertambah sulit kalau kita bekerja sama? Atau apa? Anak-anakku diharapkan dapat menganalisis ya. Kemudian nomor 2, sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam kerjasama. Nilai-nilai itu maksudnya poin-poinnya. Misalnya dalam kerjasama ada namanya nilai-nilai toleransi. Toleransi itu maksudnya saling menghargai. Kalau kita bekerja sama pasti ada namanya nilai toleransi, kita saling menghargai antara yang berbeda. Apalagi nilai yang ada, nilai-nilai itu seperti sifat-sifat yang ada dalam bentuk kerjasama tersebut. Kemudian nomor 3, tuliskan pengalamanmu saat melakukan kerjasama. Ceritakan keragaman yang terdapat dalam kerjasama tersebut. Tuliskan manfaat dari kerjasama yang kamu lakukan. Bagaimana perasaanmu saat bekerja sama dengan orang lain. Jadi kalian menceritakan, misalnya saya pernah bekerja sama membersihkan ruangan kelas bersama teman-teman saya yang berbeda-beda. Saya membersihkan kelas, jadwal piketnya bersama dengan teman saya yang berbeda agama atau berbeda adat, tapi kami membersihkan bersama-sama hingga bersih tanpa mengolok atau mengejek teman yang berbeda agama tersebut atau berbeda suku tersebut. Kalian menceritakan di situ ya. Kemudian apa manfaatnya? Misalnya setelah saya bekerja sama, seandainya saya mengerjakan sendiri, pekerjaan itu lama selesainya. Tapi karena saya bekerja sama bersama-sama membersihkan secara toleransi, saling menghargai, pekerjaan menjadi cepat selesai dan menjadi ringan. Kalian menceritakan seperti itu ya anak-anak.
Itu 2 tugas untuk hari ini ya, tugas tematik untuk hari ini. Anak-anakku silakan dikerjakan. Setelah selesai dikerjakan, silakan dikirimkan di classroom. Nanti Ibu koreksi di situ. Anak-anakku bisa melihat setelah Ibu koreksi apakah jawabannya benar atau salah ya. Baiklah. Sekian untuk penjelasan Ibu hari ini anak-anak. Tidak lupa setelah selesai belajar di rumah anak-anak jangan lupa untuk berdoa sesudah belajar. Semoga pembelajarannya hari ini bermanfaat dan ilmunya dapat anak-anakku dapat. Doa sesudah belajar dimulai. Selesai. Oke, anak-anakku sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku.